Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameda
japangadatana Waraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sambitiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Pahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagata Yobanamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani pakeca apagabok hula suhananu gido naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukino keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimanang metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti ti. Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase Jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan siang hari ini, saya akan melihat satu tradisi saja, karena saya mungkin kesempatan dalam 30 menit untuk menjelaskan 3 tradisi agak berat, agak sulit, butuh waktu yang lebih panjang. Saya hanya menguraikan sedikit saja di tradisi India atau tradisi Theravada. Saudara-saudara,
tradisi-tradisi apa yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesuksesan. Tradisi India yang bisa mewujudkan kesuksesan. Tradisi India yang berkembang di Indonesia ini juga tidak India murni. Ya, tadi saudara Robi di ruang tunggu kita ngobrol-ngobrol juga. Apa ini tradisi India yang asli? Juga tidak. Karena kalau di Indonesia ini tradisinya sudah ada penyesuaian dengan tradisi Indonesia. Ya, altarnya sudah beda. Tradisi India gambar-gambarnya warna-warni. Anda siapa yang pernah ke India? Dharma Yatra 2 orang. Puncak saja jadi cuma 20 orang ya. Kulkas malah belum pernah masuk ke kulkas. Apalagi ke India cuma 2 orang. Sungguhan nih cuma 2 orang. Yang suka nonton film India. Coba yang suka nonton film India. Cuma 2 orang, 3 orang. Aduh, Anda ini sukanya apa ya? Tahu-tahu nanti sudah sampai sini juga Anda lupa ini tempatnya siapa ini. Saudara-saudara, kalau di altar India itu warna-warninya luar biasa. Wih, berwarna-warni. Sedangkan kita altar di Indonesia tidak terlalu begitu. Jadi ini ada tradisi Indonesianya juga. Nah, sekarang apa yang kita gunakan dalam tradisi di Indonesia kita? Ya, jadi kalau kita sekarang tadi melihat agama Buddha India, Tiongkok, Tibet. Kemudian sekarang kita ambil tradisi agama Buddha, tradisi India. Tradisi India yang versi Indonesia. Versi Indonesia apa sekarang yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan? Nah, ada banyak tradisi saudara. Tradisi Indonesia pun banyak sekali. Tapi sekarang saya akan sempitkan lagi supaya kita menjadi tidak seluas yang tadi disampaikan oleh saudara Robi. Ini kan tema kita kan sangat bebas, sangat luas. Kita harus batasi. Nah, sekarang apa yang kita sempitkan lagi? Kita melihat altar saja. Altar agama Buddha di tradisi India versi Indonesia. Siapa yang di rumah punya altar? Ada. 20 orang tidak sampai. Sungguhan saya tanya nih, siapa yang di rumah punya tempat sembahyang atau altar Sang Buddha? Lumayan. Tapi banyak yang tidak nih Mas ya. Siapa yang rajin kebaktian di wihara sehingga lihat altarnya? Tidak semua ternyata. Coba bebek tunjuk jari. Siapa yang rajin ke wihara sehingga lihat altarnya dengan jelas? Tidak sampai 90%. Oke. Wah, kasihan juga ini. Ya, saudara-saudara, di dalam altar agama Buddha itu semua adalah tradisi semua. Nah, sekarang altar yang utama atau benda yang utama di dalam altar adalah Buddha Rupang. Jadi peletakan Buddha Rupang adalah bagian dari tradisi. Karena Sang Buddha sendiri tidak pernah menyarankan dirinya dipatungkan. Pada satu ketika Sang Buddha mencapai kesucian, Sang Buddha menghormat kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasih. Nah, itu sebetulnya penghormatan pada pohon Bodhi adalah penghormatan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan bagi Anda yang pernah ke Jetavana bukan nama wihara di Indonesia atau di Tangerang, tapi maksudnya itu di India. Ada satu ketika Bhante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kalau nanti ada orang yang mau bernamaskara saja atau bersujud kepada Sang Buddha tanpa mau bertanya ini dan itu, kira-kira kalau supaya tidak menemui Sang Buddha itu bagaimana caranya? Kemudian Sang Buddha mengizinkan Bhante Ananda menanam pohon Bodhi.
Ya, silakan tanam pohon Bodhi di sana. Sehingga nanti semua orang yang datang ingin menghormat, silakan menghormat pohon Bodhi di sana. Sejak saat itulah pohon Bodhi itu menjadi tempat penghormatan. Nah, sampai hari ini pohon Bodhi itu dinamakan pohon Bodhi Ananda Bodhi. Ya, itu jelas menunjukkan bahwa penghormatan yang disarankan oleh Sang Buddha adalah pada pohon Bodhi, bukan pada patung Sang Buddha. Sayangnya penghormatan pada pohon Bodhi ini kalau di wihara-wihara kurang pas. Karena pohon Bodhi biasanya ditanam di taman, dan taman itu adalah untuk tempat parkir. Jadi yang menghormat adalah sepeda motor, mobil, itu yang diem di situ meditasi, mulai pagi sampai sore sampai malam di situ dia, sampai dibawa pulang lagi. Ini pohon Bodhi tempat penghormatan, kok jadi tempat parkir? Nah, ini adalah yang nanti kalau Anda mengalami seperti itu, tolong diperbaiki. Pohon Bodhi harus dibikinkan plaza yang bagus, tempat yang baik, sehingga nanti orang datang itu hanya untuk bernamaskara, bermeditasi. Itu penghormatan yang pertama sebetulnya. Nah, sekarang kita melihat ada Buddha Rupang. Ini sebenarnya hanya tradisi saja, karena wajah Sang Buddha pun beda-beda. Coba Anda perhatikan Buddha Rupang. Versi India, versi Tiongkok, versi Jepang, versi Sri Lanka, versi Thailand, versi Myanmar, versi Indonesia versi Tangerang, versinya Bandung, versinya Jawa Tengah, beda-beda. Ya, versinya Bali beda. Ada yang mukanya lancip, ada yang mukanya gemuk, ada yang matanya sipit, ada yang bentuknya tidak jelas. Nah, kenapa demikian? Karena itu bukan gambarnya Sang Buddha. Itu adalah penggambaran sosok orang yang mencapai kesucian. Makanya bentuk bisa beda-beda. Tetapi ketika seseorang umat Buddha melihat Buddha Rupang di altar, maka kemudian dia lalu harusnya mengingat Sang Buddha adalah figur yang sukses. Sang Buddha adalah orang yang bisa mencapai kesucian. Sukses. Bagaimana bisa mencapai sukses? Beliau melewati perjuangan yang keras. 6 tahun lamanya bermeditasi. Kemudian berusaha dengan keras berguru. Dalam 6 tahun itu berguru kepada beberapa guru meditasi. Sudah sampai habis di ilmunya di perguruan ini, belajar di perguruan itu, jalani dengan keras. Masih gak bisa lagi, akhirnya beliau menemukan cara untuk bermeditasi dan akhirnya beliau mencapai kesucian. Ini adalah figur orang sukses. Artinya kesuksesan bukan dicapai dengan yang mudah. Kesuksesan bukan dicapai dengan cara-cara yang gampang. Kesuksesan membutuhkan perjuangan. Jadi ketika kita melihat Buddha Rupang, maka kita lalu melihat inilah perjuangan. Kalau saya mau sukses di bidang apa saja yang tadi dikatakan Saudara Robi, luas sekali. Di bidang pendidikan, di bidang rumah tangga, di bidang pekerjaan, di bidang apa saja. Kalau mau sukses, semuanya harus diperjuangkan. Ketika perjuangan itu baru 1-2 tahun, kemudian kita merasa, aduh aku sudah berjuang sekian lama kok enggak sukses-sukses ya. Lalu kita lihat Buddha Rupang lagi. Beliau dengan kesempurnaan paramitanya 6 tahun lamanya berjuang. Saya paramitanya nyampe mana? Cuma ketemunya kan, marilah kita berdana, dana paramita. Loh, ada 10 paramita ini, saya kok cuma dana paramita saja. Saya paramitanya sedikit. Kalau Sang Buddha saja 6 tahun, saya berarti 60 tahun, tidak apa-apa. 60 kehidupan, tidak apa-apa. Pokoknya saya berjuang. Dengan melihat Buddha Rupang saja, langsung kita tahu, saya untuk mencapai sesuatu yang akan sukses, saya harus berani berjuang. Karena itu saudara-saudara, Anda yang punya altar di rumah, Anda harus berani berjuang
sebagai murid Sang Buddha. Sebaliknya Anda yang di rumah tidak punya altar, jangan ketawa-ketawa. Aku sih nggak punya, jadi aku boleh santai-santai. Salah. Ada yang sering ke wihara. Anda lihat Buddha Rupang, walaupun itu di wihara, Anda harus tahu, saya harus berjuang seperti Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan. 6 tahun lamanya berani berjuang habis-habisan. Aku juga harus bisa. Anda yang jarang ke wihara, karena tadi juga ada tunjukkan jari itu, jarang ke wihara. Anda kalau mengaku umat Buddha, Anda harus tahu, wah agama Buddha, umat Buddha ini kan menghormati Sang Buddha. Kalau begitu, aku harus berjuang seperti guruku, Sang Buddha. Beliau rela 6 tahun lamanya untuk berjuang habis-habisan. Kalau gitu aku juga harus bisa. Ada yang tidak pernah ke wihara, ada yang tidak pernah kemana-mana, tapi dengar acara hari ini. Dan ada hari ini kan hadir semua nih. Ada kan hari ini hadir semua loh. Hadir loh. Kan yang tidak hadir kan coba suruh tunjuk jari, kan tidak bisa. Nah berarti ada hadir semua. Berarti hari ini aku sudah mendengar ini, bahwa kalau kita umat Buddha, dan saya mendengar ini, maka saya harus berjuang habis-habisan. Karena inilah kunci kesuksesan, perjuangan. Ya, nah, jadi tidak ada alasan Anda ngomong, aku kan tidak dengar, aku nggak punya Buddha Rupang. Tidak bisa. Siapapun yang hari ini datang berani berjuang untuk mewujudkan cita-citanya agar sukses. Ya, nah ini Buddha Rupang. Sekarang saudara-saudara, kalau kita lalu berkembang lagi, Buddha Rupang di depannya ada lilin 2. Lilin 2 melambangkan penerangan. Apa maksudnya? Kenapa kok 2? Menerangi yang benar dan yang salah. Karena kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita mengambil yang benar, membuang yang salah. Kalau orang dari kecil hanya dikenalkan, misalnya bunga ini namanya bunga mawar. Terus kita kasih nama bunga mawar, itu nanti sampai tua karena nggak ada pilihan. Dia menganggap itu bunga mawar sungguhan. Tapi begitu dikasih pilihan, itu loh yang bunga mawar. Oh, ternyata ini bukan bunga mawar ya. Nah, tahu ini salah, itu betul, maka kita mengambil yang betul, membuang yang salah. Ini makanya lilinnya warnanya dikasih lilin 2. Lilin adalah penerangan. Saudara-saudara, kalau kita sudah semangat dengan Buddha Rupang tadi, saya sudah semangat untuk mencapai kesuksesan. Sukses yang dimaksudkan di dalam Dharma adalah sukses yang benar, bukan sukses yang tidak benar. Aku sudah semangat nih mau ngambil dompet tetangga. Sukses yang tidak benar. Wah, aku nyoba nggak bisa. Aku ingat nih, perjuangan. Yang penting kan berjuang. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jadi aku nyoba lagi. Aku berhasil. Aku sudah mengikuti petunjuk Bhante pada pertemuan hari ini. Sesat. Karena itu baru pakai yang pertama. Yang kedua adalah bahwa lilin tadi. Lilin kiri dan kanan, benar dan salah. Berarti saya mau cari yang positif. Jadi bukan urusan nyopet dompet. Tapi sekarang bagaimana ya? Saya mau bantu orang tua saya. Tapi kok belum berhasil. Aku coba lagi. Aku mau bantu orang tua kok belum berhasil. Coba lagi sampai mau. Ini betul. Ya kan ada anak-anak kan mau bantu orang tua nih. Papa, mama, ini gajiku nih, gaji pertama ini, ya tak kasih kamu ya 25%. Biasanya orang tua sudah usah nak, kamu pakaian sana. Tapi anaknya tetap, aku ingat ada perjuangan. Dan ini nilai positif, aku harus perjuangkan. Aku mau kasih mama, papa, aku mau kasih papa tiap hari begitu. Tetap gak mau papanya, ya gak apa-apa. Di bulan depan, terima lagi, kita kasih lagi dia. Ini yang bulan lalu, sekarang bulan ini sudah ada, aku kasih lagi. Ini gaji pertama yang kemarin ini loh Pak, 25% mau saya kasihkan orang tua. Mau ini. Nah ini berhasil. Jadi lilin ini sebetulnya melambangkan nilai positif, nilai negatif. Kita mengambil yang positif. Siapa yang sudah pernah
masang lilin? Loh, enggak semua kok, cuma 5 orang. Siapa yang sudah pernah masang lilin? Ya, kan cuma 10%. Siapa yang sudah pernah masang lilin? Ternyata hanya 10% tetap. Yang sering adalah nyium lilin kalau ulang tahun. Tapi masang memang jarang. Buktinya 10% kok. Nah, saudara-saudara, Anda boleh renungkan lilin ya. Lilin khususnya kalau di altar Anda atau di rumah Anda. Siapa yang pernah lampu mati di rumah dan pasang lilin? Ternyata juga tidak banyak. Aneh ya. Siapa yang datang tidak bawa tangan? Mungkin. Ya kan? Dari tadi aku mau nunjuk tangan, tapi tanganku tinggalan di rumah. Tidak bisa nunjuk. Saudara-saudara, Anda perhatikan lilin. Bahkan lilin ulang tahun sekecil apapun juga. Biasanya lilin ulang tahun itu kecil-kecil. Sekarang ada pasang lilin kecil. Kemudian andai kata ini sudah ada pasang dan seluruh ruangan ini ada digelapkan total. Anda bisa bayangkan bahwa di sekitar lilin yang kita pasang, walaupun kecil, itu ada cahaya. Ya. Sedangkan cahaya itu karena lilinnya kecil, mungkin hanya tidak sampai semua panggung ini kena. Karena lilinnya kecil, mungkin hanya separuh. Sisanya adalah kegelapan. Betul? Nah, lilin ini sangat-sangat kecil dibandingkan kegelapan seluruh ruangan ini. Anda bayangkan? Saudara-saudara, mampu nggak kegelapan yang sebesar ini menekan lilin sampai mati? Mampu nggak? Tidak bisa. Lilin ini walaupun kecil, dia tidak mudah dimatikan. Kegelapan yang besar itu hanya menunggu sampai lilinnya habis, baru dia bisa makan cahaya itu menjadi gelap. Tapi dia hanya nungguin. Itu kalau lilin ulang tahun. Kalau yang kita pasang itu lilin Imlek, yang diameternya 1 pelukan, yang 240 kati, nunggu setahun. Kegelapan ini tidak bisa. Ya kan? Padahal lilin Imlek itu karena yang 240 kati itu sumbunya di tengah, kecil sekali hidupnya. Pernah lihat belum? Tunjuk jari yang pernah lihat. Loh, 50%, lumayan. Tangannya sudah ada ini, tangannya sudah ke bawah. Nah, ternyata sudah pernah ya lihat lilin 240 kati. Itu kan apinya kecil sekali, tapi kegelapan sebesar ini tidak bisa menelan dia. Sekarang saudara-saudara, setelah kita tahu bahwa sebetulnya lilin ini adalah melambangkan saya memilih yang baik, meninggalkan yang jelek, maka apa yang menjadi pilihan kita itu harus Anda pertahankan habis-habisan. Karena apa yang sudah menjadi pilihan Anda, jangan mudah Anda dipengaruhi oleh kegelapan yang demikian besar. Oh, ngapain kamu begini? Ya, ini kan dalam banyak segini. Misalnya kalau tadi kita dengar di Oktober selalu umlaut, lulus umlaut toh 3,7 loh IP-nya, luar biasa. Wah, hebat, hampir 4. Ya, nah. Kemudian ada orang ngomong, untuk apa kamu sekolah pinter-pinter? Jadi dia sebetulnya sudah punya lilin nih, sudah ada semangat. Tapi kemudian kegelapan di luar ini mengatakan, untuk apa sekolah pinter-pinter? Tidak ada gunanya. 3,7, kamu kan sendirian. Tapi kalau 1,3, temanmu banyak. Apalagi 0,7, lebih banyak lagi. Saudara-saudara, kalau kita sudah punya prinsip satu dan itu kita tahu itu benar, pertahankan. Karena banyak sekali orang itu yang mencoba menjatuhkan prinsip kita. Ngapain kamu rajin ke wihara? Toh tetap gini-gini saja. Anda harus jawab, sudah rajin ke wihara saja gini-gini, apalagi nggak ke wihara. Nah itu buktinya teman sebelah itu
nggak rajin ke wihara gitu-gitu sukses. Nah itu sudah nggak ke wihara saja sukses, apalagi sering ke wihara pasti lebih sukses. Jadi kita bangkitkan semangat, jangan sampai kegelapan itu menelan kita. Walaupun lilin kita kecil, pertahankan habis-habisan. Nah, pertahanan yang habis-habisan ini sama dengan dupa juga. Dupa yang kita pasang 3 sebetulnya melambangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dupa yang demikian harum, kita pilih dupa yang harum. Ya, tadi ada saya datang, kemudian ada orang berdana dupa dan lain sebagainya. Saya yakin waktu berdana itu pasti milih dupa mana yang paling wangi. Danakan. Anda juga di rumah begitu. Mau pilih dupa, pasti Anda pilih yang paling wangi. Saya belum pernah mendengar ada orang pergi ke toko dupa. Ada yang jualan dupa di sini? Ada enggak? Siapa yang jualan dupa? Jadi umat Buddha ini butuh dupa tapi nggak pernah mau jualan ya ini. Aneh ini. Siapa yang sering pasang dupa di rumah? 10%, nggak ada. Siapa yang ketinggalan tangan sungguhan ini? Aneh ini. Atau ada yang ketinggalan telinga mungkin ya. Saudara-saudara, saya belum pernah mendengar orang pergi ke toko dupa, kemudian dia tanya, di sini dupa apa ya yang paling busuk? Oh, nggak ada dupa yang paling busuk. Oh, kalau gitu aku nggak beli di sini. Aku cari sebelah lagi. Oh, tapi cara ini ada loh dipakai. Umat Buddha kalau pergi ke tempat orang jual ikan bakar, kan biasanya tanya, ini ikannya seger atau enggak? Masih seger, masih hidup. Oh udah, kalau gitu gak jadi beli. Kan ada tuh, ya kan? Jadi kita mau cari yang bangkai saja. Iya toh? Betul toh, cari bangkai toh? Nah sekarang kalau pergi ke toko dupa, ada yang bau bangkai nggak? Nggak ada, nggak jadi beli. Aku beli ke toko sebelah aja yang ada bau bangkainya. Tidak ada. Anda selalu mencari mesti yang paling wangi. Nah saudara-saudara, dupa 3 kita pasang yang paling wangi, yang terbaik yang kita mampu beli kita pasang. Berarti apa? Harapan kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita yang wangi lah. Kalau dupa itu baunya searah dengan angin, maka kalau kebajikan seseorang bisa melawan arah angin. Berarti sekarang dengan Buddha memang kita semangat dengan melakukan hal yang baik, seperti lilin tadi kita pilih yang baik, dan yang baik ini kita pertahankan, jangan sampai kita lemah semangat. Dan kebaikan itu meliputi pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bukan cuma baik di perbuatan, bukan cuma baik di ucapan, tapi juga baik di dalam pikiran. Kemudian kalau sekarang kita lalu melihat di altar, selain ada Buddha Rupa, ada lilin, ada dupa, ada air. Ada air nggak? Ada. Air adalah melambangkan kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita menyesuaikan diri. Karena air diletakkan di gelas bentuknya gelas, air diletakkan di mangkok bentuknya mangkok, air diletakkan di botol bentuknya botol. Karena kalau air diletakkan di botol kemudian di kulkas, lalu mau dituang ke gelas nggak bisa dipecah di botolnya. Air di dalam yang bentuknya mangkok, kemudian kita mau masukkan botol, kalau nggak mau bisa dipecah. Air yang bentuknya seperti mangkok. Artinya kalau sekarang kita kaku, kita tidak mau berubah, kita tidak mau menyesuaikan diri, kita akan dihantam oleh lingkungan. Nah, dengan demikian, ketika kita mempersembahkan air di depan altar, walaupun itu sebagai tradisi, maka itu menjadi satu dorongan bahwa saya dimanapun saja, ketika semangat saya bagus untuk memilih yang positif di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, saya harus tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Enggak ngawur-ngawur. Saya memilih yang baik, saya memilih berbicara yang baik, tetapi saya juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jangan asal baik tapi waktunya tidak tepat. Apa maksudnya baik waktunya tidak tepat? Misalnya kita mengatakan orang atau melarang seseorang,
Misalnya kalau sesuatu orang ketika ke biara atau ke rumah kita, kemudian dia misalnya ngabisin makan kita, sudah bertamu ngabisin makan lagi. Kita tidak mengatakan dengan kata yang benar sih, kamu kok kayak orang belum pernah makan ya di sini. Wah, makanan itu kalau disinggung itu menyakitkan. Tapi kalau sekarang kita kemudian mengatakan sesuatu dengan lebih positif, dengan sesuatu yang baik, yang lebih fleksibel, mungkin kita bisa mengatakan, wah, kamu kok makannya semangat sekali ya. Perlu mau saya bawakan pulang, bungkuskan. Oh iya. Oh ya, senang sekali. Kemudian kita katakan, oh mau dibawakan pulang. Oh iya, saya bungkuskan. Sudah cuman ini saja. Apa kira-kira ada tempat yang lain lagi? Apa rumah ini juga mau Anda bawa pulang atau bagaimana? Atau apa? Loh, kamu gak ikhlas ya ngasih makanan ini? Oh bukan, siapa tahu kamu juga. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah memancing orang berpikir dengan kalimat yang positif. Ada satu kisah pada zaman beberapa waktu yang lampau, satu pejabat negara yang mengundang tamu dari negara lain, kemudian diundang makan bersama. Nah, di negara yang tempat pejabat mengundang ini, tradisinya keluar pertama adalah air cucian tangan. Jadi supaya sebelum makan cucilah tangan. Ya, keluar mangkok mungkin ada jeruknya untuk cuci tangan. Begitu sudah keluar semua, pejabat yang tamu itu mengira itu minuman. Setelah selesai acara baru disampaikan, itu tadi sebetulnya air minuman. Itu bukan untuk minuman, itu untuk cuci tangan. Nah, kamu kok minum? Ya sama-sama lah, kita solider aja. Nah, lain kali tidak begitu lagi. Inilah saudara, bahwa kita bisa menyesuaikan diri. Tidak ngotot semua itu maunya sendiri. Kalau ini sudah benar mesti tepat. Enggak, kita bisa sesuaikan diri. Inilah kekuatan air, saudara. Nah, sekarang juga di altar itu ada buah. Mejanya, di meja altar ada buah. Buah itu melambangkan tanam padi, tumbuh padi. Karena buah mangga yang kita letakkan di altar pasti ditanam dari biji mangga. Tidak ada buah mangga itu ditanam dari biji jagung. Ketika kita meletakkan apel, itu juga pasti dari biji apel, bukan dari biji mangga. Jadi di sini kita kemudian lalu merenungkan, kalau saya melakukan kebajikan, maka buah kebahagiaan pasti datang pada diriku. Sama dengan buah itu, dia datang dari biji yang sejenis. Kalau demikian saudara, saya akan bersemangat untuk mencapai satu tujuan saya agar sukses. Agar saya sukses, saya memilih sukses yang positif. Seperti lilin, sepasang yang saya pilih satu. Kemudian sukses yang positif ini dikembangkan dengan nilai-nilai yang baik, yang harum pada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Keharuman ini harus selalu dengan menyesuaikan diri. Karena kemana kita pergi kita bisa menyesuaikan diri. Sama seperti ajaran Sang Buddha. Di India dengan tradisi India, ke Tiongkok dengan tradisi Tiongkok, ke Tibet dengan tradisi Tibet. Ini sebetulnya adalah penyesuaian diri semua. Pergi ke Indonesia dia tradisi Indonesia, kemudian pergi ke Bekasi menjadi tradisi Bekasi. Ini semua adalah penyesuaian diri. Dan kalau penyesuaian diri ini sudah dilakukan, maka kita kemudian juga meyakinkan bahwa perbuatan yang kita lakukan juga akan berbuah pada diri kita sendiri. Menanam padi tumbuh padi, menanam jagung tumbuh jagung, menanam kebajikan pasti tumbuh kebahagiaan. Ini kalau kita bisa miliki saudara, walaupun hanya dengan melihat altar,
timbul semangat dan timbul perjuangan dan bertahan untuk waktu yang lama, kesuksesan pasti milik kita. Lamanya roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang Andamayang patidana karomase. Punya sidoni kata Yamanya ni kata nime Tesanca badinantu Sapa manta panganaka Yepliya gunawan paca Nawang mata pita daya Ditame capiha ditaya Anye maja taweruna Sata pitan tula tasmin Tebuna capiya nika Pance kacatuya kara Samsaranta bhaya tae Nyatangye patidanane Anuna bhantu te sayang Yecimang napa jananti Dewa pesang nila dayung Maya dinana punyanang Anuma dana heduna Sabhe sata sadahantu Ayora suka jiwina Kena padan catapantu Tesa sasijatang subah Semoga jasa-jasa yang kulakukan Kini atau di waktu yang lain Melimpah kepada semua makhluk Tiada batas, tiada hingga Yakni kepada mereka yang kukasihi Yang berjasa seperti ayah dan ibuku Kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak Dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta Di ketiga alam keempat jenis kelahiran Terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk Yang mengembara di alam besar dan alam kecil Atas pelimpahan jasaku ini Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita Bagi mereka yang tidak mengetahui Semoga para dewa memberitahukannya Berkat turut bersuka cita Atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian Serta hidup dalam kebahagiaan Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian Semoga cita-cita luhur mereka tercapai Sadu, sadu, sadu Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
sila hidup sesuai dan